Yakobus pasal 4 ayat yang keempat. Yakobus pasal 4 ayat yang keempat. Hai kamu orang-orang yang tidak setia, tidakkah kamu tahu bahwa persahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan Allah? Jadi barang siapa hendak menjadi sahabat dunia ini, ia menjadikan dirinya musuh Allah. Nah, teman-teman, eh, tadi malam kita berhenti di materi mengenai eh, siapakah yang akan selamat, kan gitu ya. Mereka yang bertahan sampai pada kesudahan. Nah, yang dimaksud dengan bertahan sampai kepada kesudahan itu adalah menurut Paulus, ya, memelihara iman sampai garis akhir, gitu kan? Memelihara iman sampai garis akhir. Dan memelihara iman sampai garis akhir itu rupanya eh, yang dimaksudkannya adalah iman yang menjadi sempurna, ya. Iman yang menjadi sempurna dan iman yang menjadi sempurna itu hanya dan jika hanya kalau iman itu diuji, kan? Tidak mungkin iman itu menjadi sempurna kalau iman itu tidak diuji, ya. Tidak mungkin, ya, tidak mungkin tahan uji kalau tidak diuji. Nah, cara iman itu diuji adalah uh, bertanding di dalam pertandingan yang benar dan berlomba dalam perlombaan yang diwajibkan. Jadi kalimat itu frasa, ya, frasa apa kalimat? Kalimat itu teman-teman jangan lupa karena itu jadi penggalan yang yang punya makna dan penekanan, ya, tertentu. Bertanding dalam pertandingan iman yang benar dan berlomba dalam perlombaan yang diwajibkan, gitu, ya. Um, Kira-kira apa gitu kan yang eh, membuat eh, iman itu bisa tahan uji? Karena kalau dia tidak tahan uji, maka iman itu menyimpang, gitu, ya. Kalau dia tidak tahan uji, maka dia akan menyimpang, ya. Nah, jawaban satu-satunya, ya, yang bisa dan eh, dengan pasti, ya, bisa kita ketahui dapat eh, memungkinkan iman itu terpelihara sampai garis akhir, itu adalah iman yang tahan uji, kan, ya, yang terpelihara sampai garis akhir. Iman yang tahan uji. Ini ini satu-satunya yang bisa menolong, ya, satu-satunya yang bisa menolong supaya bisa tahan uji. Karena yang tahan uji itulah yang dikatakan di Yakobus pasal 1, ya, utuh, sempurna dan tak bercacat. Gitu. Ya, jadi yang tahan uji ini yang akan menjadi utuh, tak bercacat dan yang sempurna, tak bercelah. Gitu. Ini kan. Nah, cara satu-satunya itu adalah Efesus pasal 1 ayat yang ke-14, ya kan? Jadi ada Roh Kudus yang dijanjikan itu. Nggak ada, ya. Makanya penting sekali, ya. Yesus katakan, ya, jangan kemana-mana, ya, tunggu di sini, ya. Kepada murid-murid yang eh, sudah kembali dari ke, apa kebimbangan mereka, gitu ya. Setelah mereka tercerai-berai karena peristiwa yang di luar, ya, di luar harapan mereka, gitu ya. Tetapi ketika mereka kembali, mereka memiliki keyakinan, ya. Mereka memiliki keyakinan. Tapi tetap Yesus katakan, tunggu, karena kalau kamu harus punya kuasa, gitu katanya, ya. Kamu harus punya kuasa. Nah, bagaimana supaya mereka punya kuasa? Roh Kudus akan turun atas kamu. Saudara, ini berkaitan erat dengan pembahasan tadi malam mengenai merdeka atau merdeka, ya, merdeka, merdeka. Ya, kemerdekaan yang sejati itu
Rupanya kita bisa nikmati dengan tuntunan, pertolongan, penghiburan oleh Roh Kudus. Dan itu bicara mengenai kuasa. Anda kalau nggak punya kuasa, Anda nggak mampu untuk merdeka. Gitu. Nggak mungkin gitu. Nggak akan mampu gitu untuk menikmati kemerdekaan itu. Nah, kita sudah bahas mengenai kemerdekaan yang pada akhirnya adalah satu kemenangan di akhir kehidupan. Kita udah bahas itu kan. Hari ini itu kita mau bicara mengenai selama kita ada di sini, di bumi ini, gitu. Ya, kita juga bisa sejak di sini menikmati kemerdekaan itu. Nah, kemerdekaan ini itu hanya mungkin kita nikmati kalau apa? Kalau kita memiliki kuasa. Nah, Yesus katakan kepada murid-muridnya, dan kalau Roh Kudus itu turun, kamu akan mempunyai kuasa. Terus kalau kita gimana caranya punya kuasa? Hmm? Kalau kita gimana caranya supaya kita punya kuasa? Dipenuhi Roh Kudus dan dipimpin oleh Roh Kudus. Ya, jadi eh, dimeterai satu hal, kan? Kalau dimeterai itu kan bukan karena dimeterai itu kan bukan karena eh, usaha kita dimeterai itu, ya kan? Dimeterai itu kan bukan karena ada andilnya kita atau keterlibatannya kita, kan? Tetapi itu adalah anugerah, itu adalah kasih karunia, kan? Kita itu dimeterai, ya. Karena kamu mendengar Injil kebenaran, maka kamu dimeterai, gitu. Dan itu bukan hasil usahamu, itu pemberian. Apakah orang kalau sudah dimeterai Roh Kudus, dia sudah memiliki kuasa? Hmm? Materai itu lambang apa, saudara? Lambang kepemilikan. Dia. Jadi saudara bisa menjadi anaknya Pak Tadus, tapi saudara nggak punya kuasa atas properti-propertinya Pak Tadus. Gitu kan? Itu penting tuh. Dan saudara bisa eh, apa? Saudara bisa eh, menguji ya kebenaran itu dengan melihat orang-orang yang sudah dimeterai Roh Kudus. Gitu. Saudara bisa nggak kasih contoh atau eh, apa apa yang menjadi bukti nyata orang itu dimeterai dengan Roh Kudus? Artinya dia sudah menjadi milik, kan? Meterai itu kan lambang kepemilikan. Ini kepemilikan di sini maksudnya apa ya? Hmm? Kita menjadi anak-anak Allah, Pak. Kita menjadi anak-anak Allah. Em, kita menjadi milik, kita menjadi anak-anak Allah. Iya, tapi apa buktinya gitu? Ya, kita udah mempunyai identitas identitas baru, Pak.
bisa kelihatan nggak, Pak? Di dada atau di dahi gitu? Kalau motor tuh kan ada platnya tuh, atau mobil ada nomornya, nomor kendaraan. Kira-kira apa tandanya orang tuh sudah dimeterai? Dia mengakui Yesus sebagai Tuhan. Nah, itu jawabannya. Jadi dimeterai itu kan lambang kepemilikan. Jangan-jangan Yesus aja yang ngaku-ngaku dia miliki kita ya. Jangan-jangan. Ya nggak sih? Tapi kayaknya kebalikan deh. Kita yang ngaku-ngaku ya. Padahal belum miliknya gitu ya. Oke. Eh, ini sederhana kan? Sederhana. Jadi orang yang dimeterai itu, ya, saya mau sampai di sesuatu nanti ya. Orang yang dimeterai itu artinya dia menjadi milik. Itu artinya apa? Kalau dia mengaku bahwa aku milikmu, Yesus Tuhanku, yakin gitu. Kapan dia bisa ngomong gitu? Ya karena Roh Kudus yang mengatakan Yesus itu adalah pemiliknya, adalah tuannya, adalah kuriosnya. Gitu. Jadi waktu kita bilang Yesus Tuhan, bohong, lu masih punya agenda lain bukan agendanya Tuhan. Gitu. Dulu ya kita latah tuh ngomongnya. Gitu. Atau doa nih, Tuhan Yesus betul nih. Kalau kita bilang Tuhan itu kan artinya dia master, dia tuan kita, dia pemilik kita. Artinya apa? Kita ini doulos, hamba, no other agenda kan, no hidden agenda, ya katanya iya gitu ya. Nggak ada agenda yang lain, tapi kadang-kadang orang nggak ada agenda lain, tapi rupanya hidden agenda. Dia punya agenda terselubung. Ya dia pikir Pak Tadus tidak tahu, Pastor Lepri nggak tahu, tapi wah, dia pikir Tuhan juga tidak tahu. Ya? Saya saya ulang ya teman-teman. Ini tuh ini tuh buat saya ya sederhana sekali, tapi kalau saudara mau memaknainya dalam dalam sekali. Setiap kali karena ini mudah saudara ucapkan kan, Tuhan betul gitu. Saya malah pengen tuh kalau ada suara langsung itu, ya Tuhan, betul. Itu. Karena kan waktu ya Tuhan artinya gini, udah waktu bilang ya Tuhan, ya pemilikku, gitu kan. Ya, ya, ya yang memilikiku, gitu. Aku milikmu, kan ngomong-ngomong begitu kan. Ya Tuhan. Jangan sampai jangan sampai kita malah punya agenda yang lain gitu dan bukan agendanya Tuhan gitu. Ya kan? Agenda yang lain dan bukan agendanya Tuhan. Nah, jadi waktu kita katakan waktu orang dimeterai, maka sebenarnya pada dia akan bisa kelihatan saudara kalau dia berkata Tuhan, Tuhan mengaku Yesus sebagai Tuhan, mengaku Yesus sebagai pemiliknya. Artinya dia dimeterai dengan Roh Kudus. Ayatnya di mana, Pak? Silakan. 1 Korintus 12 ayat 4 ya. 1 Korintus 12 ayat 2 sampai sampai 3. Iya, dibaca. Teman-teman bantu ya ayat biar cepet. Soalnya agak banyak nih materinya. Di kepala saya sebenarnya. Teman-teman Dalek bisa bantu. Korintus 12 ayat 2. Aku tahu tentang seorang Kristen 14 tahun yang lampau, entah dalam tubuh, aku tidak tahu, entah di luar Pasti tubuh. bukan itu. Pasti bukan itu. 14. Iya, tadi udah benar. 14 ayat 2. Ya ayat 3. Benar, 1 Korintus 12 ayat 3 kan? Memanggil bahwa Yesus itu Tuhan.
1 Korintus 12 ayat 3. Karena itu aku mau meyakinkan kamu bahwa tidak ada seorang pun yang berkata-kata oleh Roh Allah dapat berkata, terkutuklah Yesus. Dan tidak ada seorang pun yang dapat mengaku Yesus adalah Tuhan selain oleh Roh Kudus. Itu cara tuh. Kita tahu bahwa orang dimeterai. Nah, sekarang saya tanya, sering ketemu orang begitu nggak? Di gereja sering ya. Sekarang saya tanya, mereka memiliki kuasa nggak? Kok ragu? Kayak udah banyak aja ketemu dan ada kuasanya. Saya ulang, sering ketemu orang yang bilang Yesus itu adalah Tuhannya, terus mereka ada kuasa nggak? Ih, mereka ada kuasa. Loh, bukan. Maksudnya ini, saya tanya, teman-teman sering ketemu nggak orang yang percaya bahwa Yesus itu adalah Tuhan? Sering ketemu? Oh, sorry, pernah ketemu? Pernah. Nah, angguk aja. Selalu ketemu, selalu ketemu. Oh, ya, ya selalu ketemu. Sering lah Pak, sering ketemu ya, sering ketemu. Nah, apakah mereka itu kelihatan ada kuasa gitu? Belum kelihatan sepenuhnya. Belum kelihatan sepenuhnya. Emang ada sedikit yang kelihatan Pak tadi? Iya, saya sanksi bahkan tidak kelihatan ya. Oke, sekarang nih yang sering ke gereja nih, Yuli Yanti Mira, kan? Sering ketemu orang yang percaya sama Tuhan. Sering? Jangan-jangan kalian sering ke masjid, eh? Sering. Sering. Kelihatan ada kuasanya. Jujur aja, nggak usah sebut nama. Oke, mulai dari Mira, dari mungkin takut suara satu dua tiga kali. Kelihatan ada kuasa. Tidak, Kenapa? Kurang kedengaran. tidak, Bapak. Tidak, tidak kelihatan. Iya, Oh, oke, tidak kelihatan. Oke, Yanti sekarang. Soalnya gerejanya sama. Yanti sering ketemu dengan orang yang percaya Yesus itu Tuhan. Ada kelihatan kuasa kok di situ. Di hidup mereka atau di mulut mereka atau di telinganya atau di rambutnya apa saja. Mungkin di bajunya ada kelihatan kuasa. Jangan terpengaruh dengan intimidasi saya. Jawab dengan jujur saja. Ya pasti nggak kelihatan seram kan. Belum kelihatan. Gimana ya, Ti? Belum kelihatan, Bapak. Belum kelihatan. Macam Yanti tahu kalau bakal kelihatan. Hmm? Aduh, kok ragu sekali jawabnya ya. Oke, mic-nya Mira eh, di itu. Yuli coba. Yuli gimana? Di gereja, eh, di, di gereja itu pernah nggak lihat apa ketemu dengan orang yang percaya Yesus itu Tuhan? Lihat, Bapak. Lihat, oke. Mereka dong ada kuasa tidak? Nggak, yang Yuli lihat.
Kalau nggak kelihatan langsung bilang tidak, tidak kelihatan, bergelap gitu kan, tinggal bilang begitu. Susah. Ini tidak lihat Bapak. Tidak lihat, oke sudah selesai. Tidak lihat kan? Gitu, tidak lihat. Ini Kelihatan tapi harus bergaul dulu, bergumul sama dia. benar. Nah, ini saya mau tanya, ini kan gereja sana nih. Sekarang saya tanya Pak Daniel, gereja Jakarta. Siapa tahu kuasa sedang sedang terkirimnya ke Jakarta, toh? Pak Daniel di gereja Bapak itu sering ketemu dengan orang-orang yang percaya bahwa Yesus itu Tuhannya. Sering. Sering. Ah, mereka kalau Bapak lihat ada kuasa nggak sih? Kita mesti sering bergaul Bukan, dulu bukan. sama Jangan, dia. jangan, jangan Bapak panjang. Bapak lihat kan mereka tadi, makanya saya mulai dengan pertanyaan pertama. Bapak lihat, sering lihat. Yang Bapak lihat, nggak perlu ngomong atau apa yang udah pernah ngomong. Yang Bapak lihat, mereka ada kuasa nggak? Ada. Ada. Mereka ada kuasa. Semua ada kuasa. Belum tentu. Jadi ada yang ada kuasa, ada yang tidak ada kuasa. Ini Pak Daniel jujur jawabnya, polos, gampang. Anda yang ya, jangan ini loh, jangan kayak terintimidasi kalau saya jawab, nggak usah takut salah. Saya itu pasti waktu nanya-nanya begini pasti itu lagi nyari yang logis. Nah, gini ya. Waktu di Kisah 1 ayat 8 itu mereka itu dibilang dan Roh Kudus kamu akan memiliki kuasa kalau Roh Kudus itu turun atas kamu. Roh Kudus itu kamu akan memiliki kuasa kalau Roh Kudus itu turun atas kamu. Nah, itu rupanya tidak bicara mengenai Roh Kudus itu termeterai. Karena saudara saksikan sendiri bahwa orang yang percaya Yesus itu Tuhan, itu belum nyata bahwa ada kuasa. Bahkan mungkin mereka tidak sadari bahwa mereka punya kuasa. Ini berkaitan sama Ko Afi tadi bilang, apa tandanya? Oh, mereka anak-anak Allah. Betul nggak orang yang dimeterai Roh Kudus itu adalah anak-anak Allah? Hmm? Iya, iya, saya jawab deh. Betul. Mereka yang dimeterai Roh Kudus, mereka adalah anak-anak Allah. Tapi kan anak-anak Allah itu kan nggak ditulis di jidatnya tuh, ya kan? Oh, anak Allah gitu. Ya, kan nggak, artinya nggak kelihatan. Yang kelihatan itu dia mengaku tuh, Yesus adalah Tuhannya. Dia ngaku Yesus adalah Tuhannya. Nah, orang yang mengaku Yesus adalah Tuhannya artinya dimeterai Roh Kudus, artinya dia anak-anak Allah. Apakah sudah punya kuasa? Tadi Belum, jawabannya, tadi belum punya. jawabannya belum belum tentu punya. Kalau dari Harusnya punya, sudah punya. Karena kan kalau Roh Kudus turun atau artinya dimeterai, harusnya punya kuasa. tapi Cuma buktinya karena tidak hidup di dalam tiga dua. penurutan Hmm. terhadap kehendak Allah, makanya dagingnya yang lebih besar. Karena kuasa yang dimaksudkan di Kisah Rasul 1 ayat 8 adalah keberanian untuk tetap bertahan sampai akhir memberitakan Injil dan tidak hidup sama seperti orang-orang yang tidak mengikut Yesus. Udah semua itu, Pak. Udah semua itu kuasa udah kuasa untuk semua, bukan hanya kuasa untuk tertentu kan. Udah semua itu. Jadi kuasa ini terbukti nih. Kan tiga wanita yang dibawa ini itu bilang tidak lihat. Dan faktanya itu seperti yang disebut Pak Daniel. Ada yang kelihatan, jangan-jangan yang kelihatan ada kuasa yang pendetanya atau orang-orang tertentu gitu. Tapi saya tanya Pak Daniel lebih banyak yang kelihatan ada kuasa atau lebih banyak yang kelihatan tidak ada kuasa, Pak? Kalau saya lihat sih lebih banyak puasa ya. Contoh kuasanya apa, Pak? Kalau Bapak banyak lihat itu saya ingin tahu contohnya apa, Pak? Dia itu Contoh, Bapak lihat ada kuasa. Contohnya apa? contohnya orang-orang orang sakit saya Hmm. lihat didoakan gitu sembuh dia langsung. Iya, jadi yang punya kuasa siapa? Yang mendoakan atau yang didoakan? Yang mendoakan tapi yang didoakan percaya.
harus percaya. Ya enggak. Ya, yang punya kuasa yang saya tanya. Yang punya kuasa itu pendetanya itu. Ya, yang doain lah, jangan ngomong Ya, pendeta kan bisa siapa aja kan. Ah, ya, yang nah, yang makanya, doakan. makanya saya tanya, berarti lebih banyak yang mendoakan atau yang lebih banyak yang didoakan? Lebih banyak yang mendoakan atau lebih banyak yang didoakan? Lebih banyak yang mendoakan orang atau lebih banyak orang yang minta didoakan? Lebih banyak yang minta Bukan didoakan. minta didoakan. Lebih banyak kan ya, makanya kalau altar call ya lebih banyak yang minta didoakan. Artinya lebih banyak yang mana? Yang punya kuasa atau yang kelihatan punya kuasa atau yang kelihatan tidak punya kuasa? Yang tidak punya kuasa dia lebih Iya, banyak. lebih banyak. Itu jawaban jujurnya. Saudara, kalau kita jujur, maka kita bisa menemukan kebenaran. Gitu. Kita pasti menemukan kebenaran. Iya ya, ada apa itu? Nah, sekarang barulah kita ketemu dengan yang dikatakan eh, Pak Tadus tadi. Jadi yang punya, bagaimana supaya kita ini artinya yang berkata Yesus Tuhan dan Allah kami. Bagaimana kita yang berkata Yesus Tuhan, Yesus Engkau pemilikku, itu bisa punya kuasa? Gimana caranya? Nah, Pak Tadus tadi jawabnya apa coba? Teman-teman dengar nggak? Baru beberapa menit yang lalu. Hmm? Bagaimana caranya? Bukan hanya di materai Roh Kudus, kan? Tapi apa? Mengaku dan percaya bahwa Yesus adalah Tuhan. Jangan balik ke belakang nanti. Tadi Pak Tadus bilang dipimpin oleh Roh Kudus, ya, dipimpin oleh Roh Kudus. Wah, itu kata dipimpin oleh Roh Kudus, saudara, ya, saudara tahu nggak? Coba baca Yohanes pasal 1 ayat yang ke-12. Ini real teman-teman. Dalam hidup kita sehari-hari itu kita jadi bertanya, aku punya kuasa nggak ya? Kalau ya aku punya, coba ditulis kuasanya apa aja. Kuasa mengusir eh, ilalang pelahap, misalnya. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa Dah, supaya menjadi anak-anak Allah. dah, sampai situ aja, Pak. Gitu, kan? Jadi kita tuh punya kuasa, ya. Kita tuh punya kuasa kalau kita dipimpin oleh Roh Kudus, gitu. Nah, Roh Kudus tuh kalau Roh Kudus memimpin seseorang, apa yang terjadi? Apa yang dikerjakan Roh Kudus pada orang tersebut? Ketika orang itu dipimpin oleh Roh Kudus. Hmm? Dua hal ya. Roh Kudus menuntun, Roh Kudus mengajar mereka dan membawa mereka ke dalam seluruh kebenaran. Kan itu pekerjaan Roh Kudus. Mengajar, kemudian membawa mereka ke dalam seluruh kebenaran. Ya kan? Sehingga Yohanes 8 ayat 31 berkata, dan kamu akan mengerti kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Gitu. Kan? Kan itu ujungnya tuh. Saudara kalau tidak punya kuasa, nggak mungkin bisa merdeka. Nggak mungkin. Apalagi ngomong menjauhi percintaan dengan dunia. Bukan, Pak. Itu cintaku. Ya kan? Itu bestiku. Jangan Bapak ganggu-ganggu. Ya kan? Aku udah nyaman dengan dia. Nyaman. Kan gitu Jangan, bahasanya. jangan tunggu-tunggu. Iya, betul, Pak. I- Saudara, ya, ini tuh filosofinya itu sederhana. Sederhana. Jadi, kita tuh nggak bisa, nggak punya structure gitu. Ini tatanan, sorry, jangan structure ya, kayak batu aja. Tatanannya itu jelas gitu, jelas. Ya, kita itu nggak mungkin merdeka kalau kita itu eh, tidak mengerti akan kebenaran, gitu. Nggak mungkin merdeka kalau kita tidak mengerti akan kebenaran.
Nah, yang membuat kita mengerti kebenaran adalah kalau kita dipimpin oleh Roh Kudus. Kata kuncinya, dipimpin oleh Roh Kudus. Makanya Roma pasal berapa? 8 ya, 14, 16 ya. Kita ini anak-anak Allah kalau kita dipimpin oleh Roh Kudus. Gitu. Jadi kita nggak disebut anak-anak Allah karena kita dimeterai Roh Kudus. Wah, itu kayaknya ngeri-ngeri sedap kalau kata itu ya. Ya, apakah karena kita dimeterai terus kita disebut anak? Nah, itu saudara ya. Itu belum loh saudara. Kita dimeterai itu hanya kita diambil, ya, kita diambil menjadi milik. Saya bisa bilang si A milik saya, si B milik saya bisa. Tapi dia bukan anak, bukan keturunan, gitu. Kan? Bukan kan gitu. Bahkan nih kalau kita lebih dalam lagi ya, sudah anak tapi anak gampangan, gitu. Jadi, karena saya mau topiknya merdeka dan kuasa nih. Oke, saudara nangkap. Topik saya adalah merdeka eh, dan kaitannya orang hanya merdeka kalau dia punya kuasa dan kuasa ini dari mana? Kalau dia dipimpin oleh Roh Kudus. Kalau dia dipimpin Roh Kudus. Nah, gini loh saudara. Eh, teman-teman di dalam hidup teman-teman merasa nggak ada sisi-sisi kehidupan saudara yang sudah mengalami kemerdekaan? Saya perkecil kuenya ya. Di dalam kehidupan saudara, apapun itu, ya saya buka lebar, ada nggak sisi kehidupan saudara yang saudara merasa sudah mengalami kemerdekaan, gitu? Yang ada dulu coba boleh gini-giniin tangannya atau gini-gini. Pak Tadus ada, siapa lagi? Pak Lepri ada, Yuli ada, Pak Daniel ada. Siapa lagi yang merasa ada satu sisi kehidupannya dia merasa saya udah mengalami kemerdekaan gitu. Ada Pastor Lepri, Pastor Tadus, ada Pak Daniel, ada Yuli, Yanti belum berani, Mira belum, Wenda, Wenda juga belum. Oke, kita mulai dengan Yuli ya. Yuli, boleh nggak? Kalau nggak boleh, bilang nggak boleh, bisa. Boleh nggak cerita eh, apa itu? Boleh nggak cerita apa nih? Bagian kehidupan mana gitu yang Yuli sudah merasa mengalami kemerdekaan? Terima kasih. Dalam setiap sisi kehidupan saya, uh, hal-hal yang saya alami dalam setiap ada tantangan, ada penderitaan, apa dan gurun yang saya hadapi, tapi memang uh, kita manusia ini kita ada dalam padang gurun, dalam penderitaan. Dan firman Tuhan juga mengajarkan saya, mengingatkan saya dalam setiap kehidupan saya yang saya buat, yang kadang Roh Kudus mengingatkan saya bahwa saya tetap berjuang, saya tetap uh, terus ada dalam setiap pertandingan kehidupan saya. Jadi saya sangat bersyukur setiap kebenaran firman Tuhan yang saya belajar dari setiap Zoom juga dan dari gereja yang terus mengingatkan saya, dan firman ini menjadi kekuatan yang membuat saya tetap uh, terus bersuka cita apapun yang saya hadapi, uh, aku saya alami. Jadi menjadi kesimpulan saya bahwa kalau apa yang aku lakukan kalau di luar Tuhan itu
kayak rasa sia-sia. Tetapi dengan Roh Kudus terus mengingatkan saya, uh, ini tetap berjuang. Ini firman yang kita belajar, firman yang kita mengingatkan kita dalam setiap hati kita, kita terus bersabar, kita terus tetap bersuka cita karena Tuhan adalah satu-satunya yang ada dalam kehidupan saya. Dan batin saya, roh saya itu terus ya kayak ada masalah atau ada hal-hal yang tidak diinginkan. Uh, ini saya punya kesadaran kembali bahwa ini uh, kadang saya kayak jatuh bangun, tapi saya kembali berjuang dalam setiap sisi kehidupan saya. Terima kasih. Luar biasa. Wah, ini selain di wisuda di Ukrida ini, di wisuda juga di DS ini. Topinya, Pak. Iya, iya. Bapak udah pesan itu jahit. Wah, luar biasa. Waduh, tapi saya udah nangkap poinnya ya, teman-teman. Udah poinnya nanti kita, tapi jangan lewat lah ya. Nah, saudara lihat ya. Jadi ada bagian kehidupan. Kehidupan kita ini seperti kamar-kamar di dalam satu rumah, gitu. Wah, ada orang yang kamarnya 100, ya, gitu. Ada 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 bagian-bagian kecil di dalam kehidupan kita. Tergantung kita tuh yang bagi-baginya gitu. Nah, saya terharu gitu ya mendengar Yuli di bagian apa ya, di bagian uh, di mana dia merasakan bahwa wah, saya kira nggak mudah juga menangkap itu ya. Di bagian di mana dia merasa bahwa di bagian kehidupan yang itu tuh gitu ya, dia sudah mengalami kemerdekaan gitu. Ya, dia mengalami kemerdekaan bahwa kalau kita simpulkan nih ya, bahwa ada kesadaran akan firman Tuhan yang berkata, ini tuh padang gurun. Kamu sedang melewati padang gurun. Ya. Sehingga itu, jadi saya tangkapnya kemerdekaannya adalah dia kesadaran akan firman yang berkata, ini tuh padang gurun. Gitu. Kamu harus berjuang untuk melewatinya. Ya, saudara nangkap yang sama nggak? Ya. Jadi saya terus mencari kata yang bisa kira-kira dia ini ya, yang bermakna itu adalah kemerdekaan, kesadaran. Jadi dia sadar, dia harus sadar gitu. Dia bisa bercerita mengenai firman Tuhan gitu ya, atau apa yang dia dengar gitu ya. Tapi kesadaran bahwa bahwa kehidupan yang dia lalui ini itu adalah mempadang gurun, sehingga apa? Sehingga dia harus berjuang gitu. Dia merdeka. Nah, merdeka dari apa sebenarnya dia itu? Merdeka dari tuduhan-tuduhan dunia bahwa wah kamu kok hidupnya begini gitu. Kamu nggak boleh begini. Kamu harus kayak orang itu gitu. Harus sukses seperti ini. Yang dimaksud sukses itu seperti ini gitu. Makan 6 kali sehari gitu misalnya. Atau makan harus tambah gitu. Harus makan itu. Pakaian harus ini, pakaian harus itu. Sekali dalam 2 bulan diganti gitu misalnya. Belanja baju 2 kali dalam seminggu gitu. Dia itu yang dia cerita tadi harusnya harusnya berlanjut dengan membawa dia pada kemerdekaan bahwa dunia bukan rumahku, hanya sementara. Jadi ada kesadaran mengenai di sini bukan rumahnya. Di sini memang padang gurun. Itu kemerdekaan loh, saudara. Makanya kemerdekaannya itu membuat saya terharu karena kayaknya
saat seumur Yuli, aku belum sesadar itu. Gitu. Aku punya alasan sih. Itu belum ada Zoom. Ya, tapi saudara tangkap ya. Saya yakin ya, ketika saya ngomong kayak begitu, pasti Wenda, ya, Mira, Yanti, Pak Daniel juga pasti pikir, iya, ya, saya juga punya itu. Nah, bagus kan? Kalau orang menemukan itu, kemudian mendeklarasi, ya, mendeklarasikan itu, kan merdeka itu merdeka, kan gitu. Masa merdeka kan enggak, ya? Betul nggak? Deklarasikan, pekik kemerdekaan. Nah, dideklarasikan bahwa aku punya kesadaran mengenai bagian hidup ini, bagian hidup ini gitu. Nanti saya tanya, adakah bagian hidup saudara yang belum merasa saudara merasa belum merdeka? Itu lebih sulit jawabnya. Kalaupun saudara tahu, belum tentu saudara mau cerita. Makanya saya bilang sulit, ya kan? Nanti ya, Eh, Pak Daniel ya, tadi ada ya. Pak Daniel tadi ada nggak? Oh iya ada. Coba Pak Daniel, di bagian hidup apa di dalam kehidupan Pak Daniel gitu yang Pak Daniel merasa saya sudah merdeka nih. Yang Silakan. saya yang saya rasakan tuh waktu anak saya ya. Hmm. Saya banyak doa, doa, doa. Dia kan sering berteman teman. Saya bilangin gini 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 masih dia. Saya doa terus tapi dijawab temen ada suatu hari ya ada yang saya nggak mau itu ya agak udah ini lah udah istilahnya udah galau deh Hmm. kayak kayak ada Roh Kudus ke saya Hmm. doakan tuh sambil nyanyi dalam nama Yesus itu keluar semua luar biasa itu saya nggak lupakan itu langsung saya bawa ke situ langsung saya ada saya bawa rumah sakit lah itu kayak ada batin saya gitu. Luar biasa itu langsung bawa ke rumah sakit itu yang saya nggak lupakan ya sampai sekarang ya sekarang merdeka lah udah ibaratnya sekarang ada yang cocok apa gitu itu yang saya resapin itu yang fakta benar Hmm. itu yang fakta benar itu luar biasa Jadi yang Pak Daniel lihat atau alami adalah anaknya ini malah merdeka ya. anaknya merdeka sekarang udah Ah, maksudnya kan karena Pak Daniel doain sehingga anaknya eh, bebas dari yang tadi itu, yang teman apa pergaulan atau teman tadi itu. pergaulan dari temen itu temen temen Ah, udah saya doa doa terus tuh suatu saat ada kejadian itu waduh oke. Ini ada elemen yang ini, saudara. Ya, saudara mungkin mungkin Pak Tadus bisa rasakan ini, Ko Afi bisa rasain. Eh, Pak Daniel nih ceritain kan. Jadi dia punya anak. Dia mau kemana? Itu anaknya dia loh. Nah, ini yang belum punya anak kan nggak bisa rasain toh. Eh, jadi punya anak, aduh saya harus apain nih? Karena kalau saya dengar ceritanya tadi udah ya cukup ya. Nah dia nyanyi kan. Eh, ada bagian di dalam cerita itu di mana dia menikmati yang namanya kemerdekaan, yaitu ketika dia datang pada Yesus dan bisa juga dikatakan nama Yesus gitu ya, di dalam keadaan kalau anaknya ada masalah, kalau anaknya ada masalah, dia tahu jalannya untuk keluar dari masalah itu dan menemukan kemerdekaan itu. Nah, sebenarnya nanti dulu ya. Jadi ceritanya begitu tuh, ya, yang Pak Daniel tadi kan. Jadi ada bagian, coba bagian kecil. Nah, bagian kecil itu saya mau garis bawahi itu nggak? Seorang bapak yang punya anak.
Gitu. Banyak hal. Anak sakit, anak tadi contohnya yang Pak Daniel, atau anak lagi perlu ini, lagi anak lagi nggak bisa ditelepon, nggak bisa dihubungi, apa ya? Gitu. Menemukan bagian kemerdekaan di dalam situ kan? Oke, tadi Pak Tadus ya mau cerita. Ya, kalau saya yang pertama saya bersyukur karena bisa bisa berkata tidak terhadap dosa, keinginan-keinginan daging ini. Hmm, Nah, jadi terutama dalam hal-hal kekudusan, ya tawaran-tawaran untuk percabulan dan segala macam, hmm, itu punya apa namanya, bersyukur ya punya kemampuan untuk berkata tidak, ya, walaupun diperhadapkan. Nah, demikian juga saya ajar kepada anak-anak saya kan baru kecil, remaja ke pemuda, dan saya kasih tahu kebenaran untuk jaga hidup dari kekudusan seperti itu. Jadi saya bersyukur ya, bersyukur karena memang itu kuasa yang Tuhan beri, Roh Kudus beri untuk bisa berkata tidak terhadap hmm, hal-hal yang itu. Ya, tapi masih ada bagian lain yang belum. Bagian yang lain itu saya masih apa? Masih menuntut untuk dimuliakan gitu ya. Jadi kalau ada yang mau fitnah apa saya masih rasa ya tidak terima hmm, ya, lalu masih menuntut ini saya udah bikin ini layani tapi kamu tidak seperti itu ya. Itu hmm, mungkin bagian yang saya harus menang bahwa kasih Yesus itu harus full, tidak menuntut tapi ya memberi. Ini saya masih belajar dari situ. Kadang-kadang karena hmm, saya ada di banyak di pelayanan ya, jadi ya kadang-kadang kalau ini ya berhenti lalu menuntut ini sudah seperti ini lalu yang lain tidak begitu, tidak begitu. hmm. Itu bagian hidup yang saya masih bergumul seperti itu. Belum merdeka. Belum merdeka. Ya, jadi teman-teman judulnya Saudara merdeka yang mana dan yang tidak merdeka yang mana? Gitu, kan? Dari semua cerita ini tuh eh, semua ada bagian-bagian tuh kan? Ya, Pak Daniel, ya, Yuli, Pak Tadus tadi ada bagian-bagian. Tapi saudara kalau perhatiin, setiap kemerdekaan yang ada di situ itu perlu kuasa. Nah, kuasanya dari mana? Kuasanya itu berasal dari ketika eh, Roh Kudus ambil kendali. Jadi waktu Pak Tadus tadi katakan yang paling sederhana kita bahas tuh yang punya Pak Tadus. Pasti teman-teman yang lain, mungkin teman-teman yang lain belum ya. Jadi nggak berani ngomong itu ya. Saya juga yakin begitu sih. Kan? Pasti nggak berani berkata mirip kayak Pak Tadus ya. Saya sudah merdeka untuk berkata tidak gitu terhadap dosa. Nggak berani ya. Yang muda-muda saya yakin nggak berani. Nggak berani. Kalau Pak Tadus karena udah tua loh teman-teman. Ya, ya udah tua. Jadi dia 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 udah bergumul lama pasti itu. Harusnya kok Afi juga bisa kesaksian kayak ya Pak Tadus ya. Sudah merdeka merdeka untuk berkata tidak. Betul nggak kok Afi? Kan? Merdeka untuk berkata tidak terhadap dosa gitu. Itu itu harus kesadaran, benar-benar sadar penuh gitu. Untuk berkata, iya saya bisa. Ya. Saudara tahu persis, oh ada ini, ada ini loh, ada serangannya, ada godaannya, ada cobaannya, sadar sepenuhnya. Dan dengan eh, kesadaran yang sama, itu sadar juga bahwa saya berhasil berkata tidak gitu terhadap terhadap apa cobaan itu, terhadap apa serangan itu.
berhasil berkata tidak. Nah, itu adalah kuasa. Karena saudara ada kuasa. Jadi saudara berkuasa ketika saudara mampu untuk apa? Untuk melawan segala sesuatu yang menjadi intimidasi dari dunia ini. Ya, dunia ini dan penguasa dunia ini. Gitu. Kan? Kuasa kita itu kelihatan. Gitu. Kan? Kuasa kita kelihatan ada kuasa itu kalau kita berhasil. Kalau kita berhasil mementahkan serangan dari apa? Dari dunia ini dan dari penguasa dunia ini, gitu. Saya agak mau menyerempet ke yang Pak Daniel tadi sih sebenarnya ya, bahwa itu bisa saja karena dari penguasa dunia yang kemudian membuat anaknya gitu ya mengalami keadaan gitu. Ya, tapi eh, ketika dia berseru kepada nama Yesus, ketika dia berseru kepada nama Yesus, itu hal yang sangat praktis dalam hidup kita sehari-hari. Saudara boleh tidak terlalu rohani, tetapi saudara dan saya sebenarnya yang paling basic, paling dasar nih, mengenai bicara mengenai kuasa dalam hidup sebagai orang-orang yang sudah dimeterai Roh Kudus adalah kuasa dari nama Yesus. Gitu. Itu paling saudara harus sadari. Gitu. Makanya aku nunggu-nunggu tadi sebenarnya. Ada nggak yang ngomong gitu? Nah, tadi Pak Daniel tuh eh, nyerempet itu, ya. Tadi hampir itu ya. Jadi eh, Pak Daniel sebaik apa? Mudah-mudahan akan menyadari bahwa oh iya, ya. Kalau ada serangan ya dari penguasa dunia ini gitu, dari kegelapan dunia ini, ya saya sebut namanya setan dan roh-roh jahat, gitu. Maka berserulah kepada nama Yesus, gitu kan? Itu kuasa. Kuasa ini membuat saudara merdeka. Berani lewat tempat gelap, di kampus belum ada orang datang, nggak takut, ya kan? Atau ada kan, ya kan masih banyak tuh, ya, yang katanya nanti di apa sih? Di bukan hipnotis, di pelet atau di apa gitu ya. Saya nggak tahu kalau di sana apa namanya. Intinya pakai kuasa-kuasa kegelapan kan? Takut nggak? Takut nggak? Yanti, Mira takut nggak gitu? Hah? Wenda takut nggak? Nggak takut. Kenapa Wenda nggak takut? Karena Karena sudah percaya Tuhan Yesus. sudah percaya dengan Tuhan Yesus, kan? Jadi bagian nih teman-teman, bagian yang paling dasar sebenarnya dalam hidup kita sebagai orang yang sudah dimeterai dengan Roh Kudus, gitu ya, sudah dimeterai dengan Roh Kudus, itu adalah bahwa saudara merdeka dari intimidasi penguasa dunia ini, gitu, kan? Itu pertama tuh, ya dasar gitu. Saudara tidak perlu apa-apa, gitu ya, tetapi saudara hanya perlu kesadaran bahwa aku milikmu, Yesus Tuhanku, gitu kan? Jadi saudara milik Tuhan, saudara dimeterai, ya, saudara diproteksi, gitu. Nah itu yang pertama ya. Nah bagian yang kedua, ya bagian yang kedua dari elemen kedua dalam kehidupan itu yang Pak Tadus tadi sebut, kan? Berani berkata tidak gitu terhadap apa? Terhadap keinginan-keinginan daging, gitu. Keinginan-keinginan mata, gitu. Ya. Berani berkata tidak terhadap intimidasi, serangan, cobaan dari dunia ini, gitu. Dunia ini bicara mengenai apa, saudara? Dan dunia ini sedang hilang, sedang lenyap dengan segala keinginannya. Apa itu? Keinginan daging, keinginan mata,
dan keangkuhan hidup. Nah, ada yang menarik tadi karena Pak Tadus rupanya masih berjuang di masalah eh, yang terakhir ya. Itu bisa kita lihat gitu ya. Jadi, tapi apa yang membuat kita bisa merdeka dari itu? Karena kuasa gitu. Karena kita menyadari bahwa kita ada kuasa. Yang ketiga, saudara, yang ketiga itu adalah yang Yuli tadi cerita. Itu sebenarnya bagian yang eh, ya bagian yang cukup advance gitu kan. Makanya eh, saudara pasti tidak mudah juga menangkapnya tadi, tapi saya pikir kalau sudah tangkap begitu, wah, mudah-mudahan ya dunia ini tidak tidak mudah lagi untuk mencuri perhatiannya gitu ya. Itu tidak mudah, itu terus berjuang kan gitu mengenai dia sadar bahwa dia sadar bahwa eh, eh, hidupnya di dunia ini adalah padang gurun gitu. Sehingga apa? Sehingga dia harus berjuang untuk melewati padang gurun itu. Merdeka terhadap tuntutan-tuntutan dari kehidupan, saudara. Gitu. Nah, kita kembali ke poinnya. Jadi di dunia ini, di dunia ini, kita juga harus bisa menikmati kemerdekaan itu. Kita seharusnya gitu bisa menikmati kemerdekaan itu. Di bagian-bagian kehidupan kita, kita bisa mulai satu persatu menikmati kemerdekaan itu. Nah, kita bisa merdeka kalau apa? Kalau kita mempunyai kuasa, ya. Dan semua orang yang menerimanya diberinya kuasa, gitu. Nah, menerimanya di sini itu saudara, secara umum itu adalah kebenaran, ya. Itu adalah firman Tuhan, ya. Itu adalah kebenaran atau firman Tuhan. Nah, firmannya itu ya bisa dia sendiri juga, gitu ya. Ya, terserah saudara mau seperti apa menangkapnya ya. Tapi menerimanya, kalau menerimanya maka kita diberi kuasa. Semakin saudara menerima firman, ya, semakin saudara makan itu roti hidup yaitu firman, semakin saudara memiliki kuasa. Dan kuasa itu bertambah dan bertambah di dalam hidup saudara. Nah, makanya saya coba membuat tadi yang paling dasar itu kuas itu kemerdekaan seperti apa ya yang yang harus dimiliki dengan kuasa seperti apa gitu, kesadarannya harus kuasa seperti apa untuk menikmati kemerdekaan itu ya. Contoh yang paling dasar itu adalah kamu jangan takut lagi kepada penguasa dunia ini. Kan bisa nih misalnya di keluarga, wah kamu jangan itu loh, itu mereka keluarga itu mereka orang-orang itu katanya hebat-hebat loh. Katanya mereka tuh terkenal hebat. Kalau saudara memiliki kesadaran dan menerima firman bahwa di dalam kamu ada roh yang lebih besar daripada roh apapun di dalam dunia ini, kamu tidak takut. Betul nggak? Kalau papa kamu yang ngomong kayak gitu, mama kamu yang ngomong gitu, atau adik kamu yang ngomong begitu, atau anak kita yang ngomong begitu, kita bilang sama dia, is inside you, di dalam kamu, di dalam kita, ada roh yang lebih besar dari roh apapun yang ada di dunia ini. Saudara sadar nggak? Barang siapa yang menerima kebenaran atau firman itu, dia memiliki kuasa. Jadi firman itu sebenarnya yang kemudian apa? Yang kemudian membuat dia memiliki kuasa dan mampu berkata, merdeka. Apalagi ini saudara kalau kesadaran itu semakin penuh, ada tetangga datang atau keluarga jauh datang. Itu anak saya ya ada. Dia kalau tiap malam itu mengigau begitu. Terus tiba-tiba saudara karena memiliki kesadaran sudah terima firman. Saudara bilang, boleh saya datang doain.
Kebayang nggak itu? Ya. Punya nggak keberanian itu sekarang? Tante saya boleh datang doain? Om boleh saya datang doain? Gitu. Ukur ya, ukur masing-masing ya. Nah, pasti setiap kita beda, tapi coba ukur itu. Itu kuasa itu. Dan itu semakin saudara keluar sebagai pejuang yang bawa bambu runcing, saudara saudara semakin bisa menikmati kemerdekaan. Semakin saudara deklarasikan firman itu, saudara semakin kelihatan punya kuasa. Makanya kalau ini contoh ya, contoh-contoh ya. Kalau saya kalau saya doain orang tuh saya saya merasa saya yang kasih berkat gitu. Jadi contoh-contoh ini, contoh saudara lihat aja contohnya ini. Kan banyak orang yang kiranya Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau gitu ya. Kalau saya sering doanya uh, diberkati, dipelihara gitu, dijaga Tuhan. Saudara pasti rasain, mampu nggak berkata, diberkati kamu, dijaga Tuhan, kamu diproteksi Tuhan. Pak Daniel sering lihat saya, ya. Saya langsung ngomong ke orang kalau ada yang itu, kalau ada orang yang sakit, ada yang kerasukan setan, kan? Saya langsung bicara gitu, deklarasi firman gitu, memerintahkan gitu. Kita bisa rasakan itu, kan? Jadi semakin kita makan itu firman, artinya kita yakini itu firman, tapi firman itu kita yakini kalau itu firman itu benar-benar juga kita alami dalam hidup ini. Kita deklarasikan firman itu. Itu kuasa itu. Itu kuasa itu. Saudara, eh, hidupku menggenapi firman-Mu, tanda kuasa sertai tiap langkahku. Boleh? Boleh nggak? Ah, itu. Seperti itu. Jadi kita tidak datang kemudian menyimpulkan sesuatu yang tidak punya tatanan. Bukan. Sama sekali nggak. Jadi saudara punya kuasa itu bukan magis gitu. Bukan kemudian harus cari di mana terus tiba-tiba ada. Enggak loh saudara. Firman itu, firman itu yang kemudian membawa saudara untuk menikmati kuasa itu. Dan ketika kuasa itu saudara nikmati, saudara menjadi orang-orang yang merdeka. Makanya Roma 8 ayat 1 itu kan, kamu akan mengerti kebenaran. Saudara bayangkan nggak? Dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Jadi saudara merdeka ketika saudara mengerti. Saudara belum merdeka kalau baru baca. Apalagi cuma dengar dari orang. Saudara belum merdeka. Tapi ketika saudara mengerti, saudara jadi merdeka. Yang membuat saudara merdeka adalah kuasa daripada firman itu. Dan itu adalah pekerjaan Sang Roh Kudus yang hadir di dalam hidup kita. Gitu. Mulai dari dia dia memeteraikan hidup kita, kemudian dia ajar kita, dia yang saya sangat senang dengan kata dia membawa kita ke dalam seluruh kebenaran. Itu adanya saudara disingkapkan tuh. Saudara tahu "Oh, hal-hal ini harus dilawan seperti ini ya. Ini cerita Pak Tadus tadi katakan, saya bisa berkata tidak terhadap keinginan daging. Uh, itu itu detail saudara. Dia pasti punya punya catatan-catatan kecil bahwa untuk yang ini caranya kayak gini. Yang ini tuh wah yang ini nih gitu. Yang ini wah ini saya harus ini. Dia punya tuh catatan begitu. Karena yang dibilang orang menang itu beberapa kali kalah. Nah, mungkin Pak Tadus sekarang sudah lebih dari pemenang karena udah menang berkali-kali. Saudara tahu nggak?
pengertian lebih dari pemenang. Itu sudah menang berkali-kali. Gitu. Nah, orang yang menang berkali-kali itu juga pasti itu artinya dia pasti bertanding berkali-kali gitu. Ya. Oke. Nah, jadi menikmati kuasa di dalam hidup ini. Ya, menikmati kuasa dalam hidup ini. Nah, mulailah dari diri sendiri. Mulailah dari diri sendiri. Nah, di dalam diri kita yang paling penting nih saudara, menikmati kemerdekaan itu adalah merdeka dengan kuasa bahwa di dalam engkau ada roh yang jauh lebih besar dari roh apapun yang ada di dunia ini. Tidak takut akan melangkah gitu ya, menghadapi kegelapan dunia ini. Karena apa? Karena di dalam engkau ada terangnya yang ajaib itu. Ya, jadi itu yang pertama ya, yang pertama. Yang kedua, yang Pak Tadus tadi cerita ya. Jadi eh, menikmati kemerdekaan ya di dalam hidup kita ini ya. Ini yang pertama ini tadi itu kaitannya mirip-mirip saya dengan Pak Daniel ya. Sifatnya hampir-hampir magis tapi wah itu saudara kuat sekali deh. Saya jadi balik-balik lagi ke sini ya. Sebenarnya pembuktian yang sangat kelihatan terang benderang adalah yang itu. Kalau saudara ketemu orang, saudara memiliki impartasi iman namanya. Jadi imannya itu ditransfer ke dia dengan cara saudara deklarasi kuasa gitu. Nah, itu nggak mungkin kan kita deklarasi kuasa begitu kalau apa? Kalau kita sendiri itu tidak alamin, nggak mungkin kan gitu. Pernah nggak saudara gini? Saya nanya ini deh. Pernah nggak Yanti, Yuli atau Mira, Yanti sama Mira deh, pernah nggak takut gitu dengan apa dengan gelap gitu atau ada ruangan katanya yang serem, sepi gitu. Pernah nggak takut gitu? Ini pemberani ini. Pernah. Pernah, pernah. Nah, iya kalau pernah, coba kalau pernah ya, satu saat nanti ya, pada saat kamu nih ya mengalami kayak takut secara ya secara normal kan, secara normal manusia takut, kamu jangan kamu jangan pergi, kamu berdiri di situ, kamu lihat ke sana, ke yang gelap itu atau ke sepi itu, kamu lihat, kamu praktekkan dalam nama Yesus. Roh yang ada padaku jauh lebih besar daripada roh-roh apapun di dunia ini. Kamu praktekkan seperti itu. Hah? Kau itu 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 real itu kan? Itu real. Nah, kamu coba seperti itu, ya. Sehingga itu akan saudara hadapi mau tidak mau di tengah-tengah kehidupan di sepanjang kehidupan saudara, saudara akan lihat itu. Wah, nanti kalau mungkin bukan saudara tuh, tapi mungkin apa? Mungkin apa? Mungkin adik, mungkin kakak, gitu ya. Mungkin saudara jauh, gitu, kan? Gitu ya. Itu mirip-mirip yang Pak Daniel tadi. Anaknya dia mau apain? Dia bukan dokter. Ya, dia bukan dokter. Nah, dia panggil dokter dari di atas segala dokter kan, berseru kepada nama Yesus kan gitu. Karena dia tahu karena dia tahu tuh di dalam nama itu ada kuasa gitu kan. Nah, itu ya. Pertama ya, saya pikir terwakili semua tadi. Itu yang pertama. Yang kedua, merdeka. Merdeka atas apa? Atas kedagingan gitu, ya. Merdeka atas keinginan. Nah, keinginan itu. Keinginan daging, keinginan mata, keangkuhan hidup. Karena ini yang dipakai dunia. Ini yang dipakai dunia. Nah, kalau kita tidak merdeka terhadap tiga hal ini, tahu nggak saudara? Tiga hal ini ya, ada waktu itu. Ini tiga hal ini, itu terkait langsung dengan kekhawatiran hidup, tipu daya kekayaan, dan kenikmatan hidup. Ini berkaitan langsung. Saudara tahu nggak? Tiga ini itu sejak di Taman Eden ini udah ada. Iblis itu mencobai
Hawa itu dengan ini ini enak dimakan. Jadi daging. Enak dipandang mata. Kamu akan sama seperti Allah, keangkuhan. Sama. Ini pencobaan yang sama, makanya iblis itu nggak pintar-pintar juga. 4.000 tahun setelah itu, modelnya sama. Model soalnya, model cobaannya sama dengan kepada Yesus. Roti, ya kan? Kemudian jatuhkan diri dari atas bubungan bait Allah, ya. Kemudian lihatlah semua ini, gitu. Lihatlah semua ini. Ini dibalik aja ini ya, dibalik gini. Lihatlah semua akan kuberikan kepadamu kan, gitu. Jadi mata, gitu. Terus yang ini jatuhkan, kamu kan hebat, berkuasa, malaikat-malaikat akan datang, ya. Ini tiga selalu tuh dalam hidup kita sehari-hari. Makanya makanya tahu nggak? Dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya. Dan dunia itu rupanya penguasa dunia gitu memakai itu kan gitu. Jadi saudara eh, eh, harus lihat tuh daerah itu dalam apa bagian-bagian itu dalam hidup saudara. Apakah sudah bisa menikmati kemerdekaan di dalam apa? Di dalam merdeka terhadap keinginan daging, merdeka terhadap keinginan mata, merdeka terhadap keangkuhan hidup. Nggak perlu cari yang lain. Ini tiga. Dan tiga hal yang sama ini itu menghimpit firman itu. Persis. Jadi dia tahu kan bahwa apa? Bahwa yang membuat orang merdeka itu apa? Kebenaran, firman gitu. Persis sama dengan analogi penabur. Apa yang membuat benih firman itu tidak tumbuh? Kekhawatiran hidup. Saudara tahu nggak? Orang yang khawatir ini itu selalu hubungannya makanya di dalam eh, keempat Injil loh, itu ditulis mengenai jangan kamu khawatir akan apa yang kamu makan dan minum gitu. Ya. Jadi hubungannya dengan kebutuhan-kebutuhan dasar gitu. Kebutuhan-kebutuhan dasar. Apakah kita sudah merdeka di sini? Gitu. Ya. Keinginan mata, ya, keangkuhan hidup, ya. Kalau mau merdeka di situ harus punya kuasa di situ. Nah, saya masuk sedikit ya yang lebih bisa di apa? Bisa di dengan mudah ya dikerjakan. Temanya cukupkan dirimu, belajar belajar merasa cukup di dalam segala keadaan. Nah, belajar merasa cukup dalam segala keadaan ini teman-teman kan sudah cukup umur nih, ya. Semua nih di sini nih kita ini cukup umur, ya. Mau nggak ikutin saran saya? Ini pasti menolong saudara juga. Coba usahakan makan 2 kali saja dalam sehari. Supaya kebutuhan beras itu berkurang. Enggak. Dua kali makan aja dalam sehari. Gitu. Nah, saudara mau mau yang mana? Mau di skip yang mana gitu? Yang paling bagus, yang paling bagus untuk dilewatin adalah makan pagi. Gitu. Karena di pagi hari itu ada glukogenesis. Jadi tubuh itu punya cara untuk menghasilkan glukosa sebagai apa? Sebagai bahan untuk sehari itu. Orang yang umurnya udah 18 tahun ke atas itu sudah normal. Jadi saudara bisa makan dari jam 12 siang sampai jam sampai jam 6 sore. Atau kalau Biasanya habis Zoom masih makan. jangan. Jadi dari jam 12 siang sampai jam 8 boleh ya. 8 jam window gitu. Ya, jadi
16:08. Ya, 8 jam aja makan. Jam 12 sampai jam 8 malam, ya. Kalau yang di Jakarta pas tuh, ya, sebelum Zoom. Nah, kalau eh, yang di Kupang boleh mungkin dari jam 1 sampai jam 9. Tapi sebaiknya sampai jam 8. Itu udah agak kelewat tuh kalau jam 9. Coba praktekkan itu. Saya tuh tadi 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 pagi ya ketemu sama teman yang eh, buat ini nih. Eh, hmm, oh ini gini. Dia buat jus nih. Dia buat jus. Ini jus sayur nih, jus sayur. Saya ngobrol gitu kan. Terus eh, saya bilang ini cara untuk finishing well, untuk nanti finish dengan baik atau memelihara iman sampai garis akhir. Nggak mungkin muncul tiba-tiba loh itu kebayang. Roh Kudus tuh nggak mungkin orang bisa mendandani manusia batinianya kalau dia tidak mendandani manusia jasmanianya. Saya harus berhati-hati pakai kata ini. Tiba-tiba kalian beli segala macam untuk lips apa segala skincare kan nggak. Jadi orang tidak mungkin bisa mendandani manusia batinianya kalau apa? Kalau dia tidak menata, menata manusia jasmanianya, gitu. Nah, apa itu? Ya, metabolisme tubuh, kan? Makan, kan? Olahraga, kan? Ini, coba aja, ya. Kayaknya olahraga udah oke ya, karena udah main futsal, kan? Tapi masalah makan tuh penting sekali. Coba, ya, mau nggak dari situ? Itu dari situ teman-teman bisa bergerak tuh. Mulai aja dengan 16:08 kan? 16. Jadi 16 jam nggak makan. Selama 8 jam nggak apa-apa makan terus jam 8. Ya, dari jam 12 sampai jam 8. Tapi di luar itu jangan makan, ya. Boleh minum air putih, minum teh, pokoknya tidak pakai gula gitu. Makanya tahu nggak, puasa itu kan bukan karena kalau kamu puasa terus em, eh, terus rohaninya membaik, nggak ada hubungan itu, ya kan? Puasa itu sebenarnya untuk apa? Pertama sebenarnya adalah tatanan untuk kalau kita bisa menata nih tubuh kita ini, badan ini, maka jiwa kita itu memiliki kesempatan untuk ditata. Belum tentu tertata langsung loh, gitu. Saudara nih, kalau kalau bisa tuh menahan itu, sebenarnya waktu Pak Tadus bilang berkata tidak terhadap misalnya dosa percabulan, kan? Wah, sekarang saudara, wah, dunia di tangan kita nih. Dunia ada di tangan kita, kan? Sangat mudah kan? Gitu. Nah, untuk berkata tidak kepada itu dimulai dari rapi secara apa? Secara fisik. Rapi dulu, kan? Baru rapi secara jiwa gitu. Oh, orang yang masih merokok itu fisik, jangan-jangan rohnya juga merokok. Ini kan nggak ini. Pasti begitu. Gimana mau diberesin yang di dalam? Yang di luarnya aja nggak bisa beres. Nah, saya mempelajari betul hal-hal ini. Karena ya maksudnya senang gitu menggumulinya ya. Oh iya, oh, saudara saudara jangan main-main dengan keinginan daging. Ya, itulah yang membuat manusia pertama eh, kita tanggung nasibnya sampai hari ini kan gitu. Itu kan eh, jadi coba gitu. Coba dari tubuh kan gitu. Coba 18:06. Sorry 16:08 gitu. Selama 16 jam nggak konsumsi apa-apa. Jadi dari jam 9 dari jam 8 malam sampai jam 12 siang gitu. Minum air putih, minum air putih. Kalau saudara lapar banget gitu, ya karena di hari-hari pertama gitu, minum teh, tapi nggak pakai gula, gitu. Kan minum teh tapi nggak pakai gula. Nah itu coba.
gitu. Nggak tahu ya, itu seperti ini loh. Seperti apa tuh? Dia seperti pakai cinta, Pak. Apa itu maksudnya? Jadi dia Dan Pak intermezzo, jangan pakai gula tapi pakai cinta. tadi karena tidak pakai gula jadi pakai cinta. Ya, pakai kasih ya, pakai cinta. Nah, eh, itu kayak ini kita melatih badan kita punya alarm gitu. Nah, saya tambahin sedikit ya. Eh, waktu Pak Anton eh, apa? Waktu Pak Anton sakit ya, saya sharingkan ke dia dan dia konfirmasi, bener kalau orang sakit itu dagingnya nggak bisa buat dosa. Menarik nggak itu? Pasti teman-teman sadari kan. Siapa pernah sakit di antara kalian? Yanti aja saya ingat. Yanti pernah sakit. Waktu Yanti sakit, coba ingat-ingat. Apakah badannya bisa buat dosa? Nggak, nggak ada, nggak mampu. Badannya lemas, dagingnya tuh lemas. Dia nggak bisa memicu kamu buat dosa, nggak bisa. Nih, nggak. Kalau lagi sehat, ayo coba lihat. Mungkin ada berita apa gitu, ada yang diskon kan. Sekarang mau berapa ini? Udah 88 lewat, apalagi 17,8 kan gitu kan? Itu. Ih, kan gitu kan? Tapi kalau lagi sakit coba, wah, nggak ada. Itu buktinya loh. Dia coba tuh rasain. Kalau badan lagi sakit, tak mampu buat dosa. Nggak mampu buat dosa. Setannya juga pusing. Karena setannya nggak bisa suruh langsung buat dosa. Dia harus lewat daging Yang itu. ada yang ada itu, Tuhan tolong, kalau saya sembuh, saya janji serius sama Tuhan. Tapi seringkali tidak ditepati. Malah setelah sembuh, lebih duniawi lagi. Itu, itu buktinya ya. Itu buktinya kan. Jadi waktu dagingnya itu nggak bisa ngapa-ngapain, kesadarannya itu terdalam. Dia nggak tahu bahwa dagingnya memang lagi nggak bisa ngapa-ngapain. Setelah dagingnya sembuh, bukan hanya lupa, memang dia hianati janjinya. Kalau orang lupa kan beda. Kalau ini dia sadar, dia ingat, tapi dia hianati janjinya itu, gitu. Karena dia bilang, kemarin kan karena gua nggak bisa buat dosa, gua lemas kemarin, kan gitu. Bahkan orang kalau dagingnya itu ya lagi sakit ya, sakit. Dan yang paling nih, siapa yang pernah demam berdarah atau tipus? Nah, demam aja deh, jangan demam sampai berdarah. Demam aja, demam. Yang sakit seluruh badan gitu, di sendi-sendi pada ngilu. Wah, saudara, kalau ditanya mau ke surga nggak sekarang, boleh, ya kan? Mau beliin tiket ke surga nggak? Pasti saudara bilang boleh lah, ya kan? Udah sakit banget, gitu, ya. Terus disuruh buat dosa, dibalik, buat dosa. Ayo berdosa. Saudara, nggak ada, saudara. Nggak. Nah itu yang menarik kita ini kan. Itu yang kita harus siasati. Kan kita tahu itu. Gitu. Nah, saudara tahu nggak? Makanya orang dikatakan kamu tuh memiliki freedom, memiliki kehendak bebas. Sebenarnya kamu punya, gitu, kan gitu. Kamu bisa memilih sebenarnya, asal kamu tahu. Nah, makanya kembali ke ini ya, cerita tadi itu ya, bahwa rupanya makanya mensana in corpore sano, ya, di dalam tubuh yang sehat, ya, di dalam raga yang sehat, itu ada jiwa yang sehat. Gitu. Benar. Coba mainin begitu, itu alarm badannya itu terlatih gitu. Sehingga mau buat di di window 16 jam itu saudara, wah, saudara hati-hati loh. Ngomong hati-hati, kan takut pingsan. Mau mau apa-apa hati-hati ya. Coba. Nih, kebayang ya saudara ke kampus, belum nggak sarapan, kan nggak sarapan, kan ya, udah udah ini kan nanti jam 1 atau jam 12 kan.
saudara pasti rapi sekali gitu, menjaga pergaulan nggak macam-macam gitu kan, gitu. Jadi dari tubuh kita bisa ditata juga masuk ke dalam gitu. Coba dibalik saudara, badannya sembarangan gitu, makan sembarangan, ikut dengan teman kumpul sembarangan gitu. Wah, kan di dalamnya ikut, makanya dibilang roh penurut, ya kan? Gitu. Eh, jadi menikmati kemerdekaan itu kalau kita menikmati yang namanya dari keinginan daging, dari keinginan mata, dari keangkuhan hidup. Itu perjuangan saudara dan saya terus menerus. Nah, yang terakhir ya, yang terakhir. Ini yang terakhir itu sebenarnya dia bisa ini loh saudara. Dia bisa mempengaruhi yang kedua tadi, ya. Yang Yuli tadi cerita, gitu. Kalau kita memiliki kesadaran, makanya saya sering ini yang saya mau jelasin panjang sih, ya. Ya Kamis atau minggu depannya. Ini merdek menik, apa menikmati kemerdekaan dalam hal ini itu lebih powerful, gitu. Itu lebih powerful ketika memiliki kesadaran bahwa perjalanan ini tuh perjalanan di padang gurun. Terus mungkin nanti Yuli bisa tambahkan perjalanan itu penuh dengan barah kan, ya, jalan terjal kan, gitu. Via Dolorosa gitu. Itu kesadaran seperti itu. Kalau kita bangun seperti itu, kita merdeka dari apa semua? Dari percintaan dunia ini. Kita merdeka dari persahabatan dengan dunia ini. Gitu. Dan saudara tahu nggak yang dimaksud dengan persahabatan dengan dunia ini itu apa sebenarnya? Itu persahabatan dengan mamon. Gitu. Jadi kita bisa menikmati kemerdekaan, ya, di dalam hidup ini di dunia ini tuh kalau kita merdeka dari apa? Dari persahabatan dengan dunia ini, dengan percintaan dengan dunia ini, dengan persahabatan dengan apa? Dengan uang. Itu dilatih sejak dini, ya. Dilatih sejak sekarang ini gitu. Wah, coba saudara ya, daripada saudara dilatih dengan punya uang baru bisa buat apa-apa gitu. Kalau nggak punya uang nggak bisa buat apa-apa. Coba, itu mindset yang eh, harus dari sekarang gitu, saudara bentuknya gitu. Kalau butuh apa-apa atau ingin melakukan apa-apa, memang perlu uang. Tapi kan nggak harus uang saya. Bisa nggak mikir gitu? Kan nggak harus uang saya. Kan Tuhan bisa menyediakan. Boleh? Boleh kayak gitu. Gitu. Kan? Tapi coba dibalik. Ya, wah gua nggak bisa, nggak ada uang. Jadi kalau dia nggak ada uang, persis di mukanya kelihatan. Biru yang nggak ada, atau merah yang nggak ada, atau warna apa lagi. Kelihatan. Bener. Orang di Jakarta itu banyak yang begitu. Bisa kita lihat tuh. Ini ini orang nih sampai saudara tahu nggak di TikTok itu ada orang yang bisa tebak saldo saldo ATM, saldo rekening gitu. Tebak saldo rekening orang gitu. Saya pikir-pikir dari mana ya taunya gitu ya. Ya, jadi itu hal yang punya power besar loh saudara. Kalau kita sampai sampai pada titik mengenai apa sadar bahwa eh, persahabatan dengan dunia ini itu permusuhan dengan Allah gitu. Bahwa percintaan dengan dunia ini itu persahabatan dengan mamon, cinta uang. Ya. Jadi kalau Alkitab ngomong persahabatan dengan mamon, tapi kalau cinta cinta uang. Jadi bersahabat sama mamon itu sama-sama cinta dengan cinta uang gitu, ya. Nah, jadi kalau orang udah merdeka dari itu, wah itu apa kekuatannya itu bisa luar biasa. Nanti kita lanjut ya.
di bagian itu ya. Bapa, kami mengucapkan syukur untuk firman yang boleh memberikan kami pemahaman, memberikan kami pengetahuan. Tetapi firman yang sama ya Bapa, yang kemudian mengambil bagian di dalam diri kami sehingga kuasa itu boleh termanifestasi dalam hidup kami. Kuasa yang menolong kami untuk sungguh-sungguh menikmati kemerdekaan di dalam Engkau. Dan kemerdekaan ini sungguh-sungguh kami alami karena semua perjalanan, semua penebusan, semua penggenapan itu telah diselesaikan oleh Anak Tunggal-Mu, Kristus Yesus, Tuhan, sahabat kami. Terima kasih Bapak, biarlah Engkau terus mengajar setiap kami, menuntun setiap kami, supaya di dalam setiap sisi kehidupan kami, kami terus menikmati, semakin menikmati, eh, semakin menikmati kemerdekaan itu. Terima kasih Bapak, di dalam Kristus Yesus kami mengucap syukur dan berdoa.